Santai aja, Bandre. Dulu. Oke. Jangan terlalu cepat ya. Nggih, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan hormat Bapak Dekan, Andre, jangan cepet ya. dosen semuanya. Perkenalkan yang belum kenal, saya Adri Satrio, saya dosen dari Prodi Teknologi Pendidikan. Jadi kebetulan hari ini saya yang jadi narasumber untuk kelas A yang Google Classroom. Jadi hari ini mungkin kita akan mempelajari bagaimana menggunakan Google Classroom. Mungkin nanti Bapak Ibu biar efektif menanggapi dari Bu Agni tadi, mungkin kita sama-sama login ke Google account dulu. Jadi kita masuk Google account, kemudian kita sama-sama buat kelas di Google Classroom. Jadi kita praktekkan dari buat kelasnya, kemudian menambahkan materi seperti itu. Oke, nanti mungkin kalau seandainya dari beberapa bagian saya menjelaskan terlebih dahulu sebentar. Oke, Pak. Sebentar, kemudian nanti setelah itu saya berikan kesempatan bertanyanya itu mungkin per part, per bagian seperti itu. Misalnya saya jelaskan cara menambahkan materi. Kemudian setelah selesai mungkin saya berikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin sistemnya seperti itu ya Bapak Ibu. Terus saya minta maaf kalau seandainya nanti ada kata-kata saya yang salah atau mungkin seperti mengajari, karena di sini saya sharing pengalaman saya saja. Saya mohon maaf di awal dan juga di akhir. Oke, untuk pembukaan dari saya itu saja Bapak Ibu. Mungkin langsung saja kita mulai ya. Saya ini Mas Andri tadi kita disarankan ke Google ya? Iya Pak. Classroom. Yeah. Terus ini lib room dulu kah atau gimana? Atau untuk membuka Google-nya? Enggak bisa lah dalam satu layar ini maksudnya, atau kita pindah ke HP kalau mau Google Classroom, atau di layar ini. Bisa Bapak Ibu kecilkan saja zoom-nya ini, minimize. Terus buka, di minimize atau dikecilkan, dimikrokan, terus buka lagi yang layar mana baru. Yang harus diklik Pak Saino, yang mana sudut kanan atas, pojok kanan atas itu ada minus, ada kotak kecil. Kalau mau Ibu kecilkan, yang kotak kecil ada double itu dikecilkan, terus bisa ditarik, sesuaikan, terus buka layar baru di sebelah kanan, bisa disisikan ya. Ada tulisan saya enter full screen ya kalau Pak. Terus ada apa nih? Bukan. Di layar Bu, layar utama. Di layar utama. Ya, di layar. Bukan di layar utamanya. Bukan di Zoom. Di sini kalau di screen kelihatan nggak Bapak di bagian kanan ini? Iya. Ada bagian kotak. Ini yang dimaksud Bapak Sainul tadi, Pak Sainul, kalau untuk meminimize itu klik aja bagian kotak di sebelah kanan ini. Kayak gini mungkin. Kemudian ada kotak yang lumayan kecil lagi. Nah, seperti ini. Layarnya nggak bergerak, Mas Adri. Oh ya, berarti memang tidak bisa diperlihatkan Pak untuk minimize dari share screen Pak. Meminimize layar itu udah 20 tahun kita kerjakan. Yang ada close itu Bu, yang di paling pojoknya close, nah di sampingnya close. Itu udah 20 tahun. Ya, ini tahun ke-21 nih Pak. Itu di pojok kanan ini kan Mbak, ya baru ini mengoperasikan dua window kan, satu untuk Zoom, satu untuk Google. Nah ini, ya sudah ini, terus yang diklik yang mana ini? Di pojok kanan atas itu Pak ada tanda minus, kemudian ada kotak double, kemudian di sebelah kanannya ada kotak silang. Jadi Bapak pilih yang tengah itu. Yang double nih. Ya, double kotak. Double kotak, oke. Ya. Nah, udah. Setelah itu kan kecil tuh layar tuh. Kalau ingin menyesuaikan, geret pelan-pelan sampai ke tengah. Kemana geretnya? Ya, ke tengah. Ke tengah. Supaya digeret. Supaya bisa Pak, jadi. Geretnya melalui apa, Pak? Geretnya. Mas Andri bersabar saja dulu ya. Ya Bapak. Menggeretnya mana Pak? Geret mana Bu? Menggeretnya mana menggeretnya? Di Windows bisa itu kan, di Windows itu kan ada kotak ya Bu ya, di drag
Nah, di drag, si mouse-nya Ini buat ditekan bikin sebelah drag. kiri terus ditarik sampai ke tengah layar. Nah, lalu kemudian buka Bisa lagi Pak, browser kotak mana? baru. Nah, udah bisa lah. Nah, tetap udah bisa. Nah, sudah, ini sudah. Saya berhasil sudah menggeretnya ke tengah. Ya, Nah. ke tengah Udah ya. bisa mana yang digeret? Jadi, So what next? Browser Pian. jadi sekarang Bapak buka lagi Prambah atau browser Pian. Buka. Oh ya, Ya, buka lagi. buka browser Berarti baru. ditambah ini ya. Tambah ini Google gitu ya. Ya, masuk ke Google Ketik Pian. Iya, masuk ke Google. Ke email Pian, ke Gmail itu bisa. Gmail lah. IG. Gmail. Gimana Ibu? Belum bisa digeser kayak apa ini? Jadi Ibu, kalau sudah di-minimize, Ibu itu bisa opsi besarin, kecilin, dia akan balik ke ukuran semula. Jadi kalau kurang dibesarin, kalau besar kecilin. Jadi bisa main 2 layar, main 2 Windows gitu. Supaya ngikuti penjelasannya Mas Adri ya. Ya, oke, sudah. Google-nya sudah. Mari Mas Adri, ini sudah bisa Mas Adri dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Yang pertama, setelah kita punya akun Google, masuk di Gmail, kata Bapaknya tadi, kemudian kita lanjutkan dengan menulis di web browser kita, itu classroom.google.com. Jadi kita akan mengakses melalui Google Classroom. Classroom, itu yang diketik ya? Ya, Classroom, Pak. Google com, Pak. C-O-M. Com. Ya. Com. Google.com. Di enter. Enter. Oke. Kebetulan saya ini udah ada satu, jadi kalau belum ada nanti ada tulisan belum mempunyai kelas. Oke, sudah seperti layar saya ya Bapak, Ibu sekalian. Oke, kalau sudah, pertama kita akan membuat kelas, itu arahkan ke bagian atas, di sini ada create or join a class. Yang sini yang tanda tambah di bagian atas. Tanda tambah itu. Oke. Join your first class. Kita terus create itu berarti yang diklik yang tanda tambah itu ya? Oke. Klik tanda tambah, kemudian create class. Ini kita buat kelas. Nanti akan muncul jendela baru seperti ini. Nah, di sini ada yang pertama itu nama dari kelasnya. Tulis misalnya, saya buat lagi. Belum ada, punya saya nih. Saya ulangi ya Pak ya. Di sini, diklik, terus create class. Bentar, ini saya yang muncul di saya ya. Ini setelah tadi Classroom Google.com itu muncul pick your role. Ada I'm a student, I'm a teacher. Teacher. Mendengarkan video. Mohon maaf Bapak. Lihat lambung. Login-nya pakai akun apa Pak? ULM. Harusnya langsung Pak create class. Harusnya ada ya. Kan saya punya 2 akun, tapi yang ini saya menggunakan yang ULM. Oke. Ini yang teacher, I'm a teacher. I'm a teacher ya? Oke, yang I'm a teacher. Nah, oke, sudah. Boleh Mas Adri urun saran Mas Adri? Ya. Boleh urun saran? Iya Pak. Karena saya sudah menggunakan Google Classroom ini sejak tahun 2017, akunnya ULM itu tidak bisa digunakan. Karena ULM belum membeli akun dari Google. Jadi itu tidak bisa digunakan. Jadi sebaiknya pakai Google pribadi. Google pribadi? Iya. Boleh. Oh gitu. Oke. Karena kalau pakai itu mahasiswa tidak bisa ketemu. Karena akunnya mahasiswa pribadi, akun kita akun korporasi. Jadi satu pakai Google Suite, satunya pakai Google personal. Jadi nggak bisa ketemu. Itu kelasnya beda.
Oh, pantas tidak mau. Mohon maaf Pak. Kalau mahasiswa saya suruh pakai yang akun student ULM bisa kok Pak. Oh, pakai student ULM bisa ya? Iya Pak. Oke. Kalau kita punya akses untuk email, jadi kan tanya ke akademik gitu. Oh bisa, iya. Oh berarti bisa. Oke, Mas. Ya. Iya, Pak. Oh berarti bisa. Jadi gimana nih? Berarti bisa, ya. Mau dicoba yang akun pribadi atau yang ULM? ULM aja kalau gitu. Oke, saya lanjutkan ya Bapak. Di Ya, silakan aja. Kita buat nama mata kuliahnya mungkin. Ini adalah contohnya seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik dan ketik seperti ini. Sesuaikan dengan mata kuliahnya masing-masing. Kita buat subjeknya adalah. Jadi masuk ke kelasnya kemana Pak? Create kelasnya, oke. Di sini Pak, di bagian atas kanan itu ada tanda tambah ya. Oke. Klik create class. Create class, oke. Silahkan tanya. Section pertemuan. Nah, seperti itu Pak. Kalau sudah diisi, selanjutnya klik saja di bagian ini Pak, Ibu. Oke. Tunggu prosesnya, kemudian akan muncul halaman dari Pak, dari Classroom-nya. Ini nanti akan muncul halaman seperti ini. Sudah semuanya Bapak? Dilihat. Oke, kalau sudah, mungkin yang pertama kita buka classwork dulu. Klik di bagian classwork di atas. Kalau sudah di sini, ada beberapa pilihan. Di sini ada create, ada assignment, tugas, kemudian ada quiz assignment, ada question, material, dan previous post, and topic. Jadi, mungkin yang pertama kita akan coba buat assignment dulu atau tugas. Jadi kita klik create, lagi ya, create, kemudian drop down menu, pilih di bagian assignment. Kita klik assignment. Ini ada tutorialnya sebenarnya. Nah, ini adalah laman dari assignment. Di sini ada poin, ini adalah penilaiannya. Due date ini adalah batas waktu pengumpulan tugasnya nanti. Bisa mungkin kita rubah. Kita atur misalnya, bisa dikasih waktunya jam berapa. Jam 11.59 misalnya sudah. Selanjutnya untuk membuat topik dari sini, kita create aja. Jadi di bagian topik kita create topik, create topik. Misalnya ini adalah tugas dari materi data. Itu ini nanti ada di dalam topik prinsip dasar. Kemudian kita buat di sini misalnya adalah tugas 1. Ketik di bagian title itu adalah judulnya tugas 1 misalnya seperti itu. Di instruction kita buat tugasnya apa, jadi perintah dari tugasnya. Misalnya kalau saya buatlah desain poster misalnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa menyisipkan file, beberapa file. Misalnya kita akan membuat referensi untuk posternya. Kalau saya kan mau mencontohkan misalnya
poster atau mungkin gambar ya Bapak Ibu. Saya klik bagian add ini, kemudian ini saya upload. Di bagian sini saya pilih upload, bisa saya drag atau saya browse. Kalau di browse seperti ini, cari filenya, atau cara mudahnya itu dragging file. Saya tarik, saya taruh di sini, dia akan mengupload file seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan muncul di sini. Saya ulangi ya Bapak Ibu, saya close. Cara memberikan file atau menambahkan file pada tugasnya sebagai referensi itu klik di bagian add. Pada bagian add ini ada file, kemudian klik upload, browse, pilih file. Setelah berhasil Jangan aja ada suaranya ada jelas. Jadi di sini ada setting atau pengaturan student can view file, artinya siswanya nanti bisa melihat filenya seperti itu. Atau bisa diberikan satu-satu ke Google Drive siswa masing-masing dengan cara mengklik bagian make a copy for each student seperti itu. Nah, kalau sudah jadi semuanya seperti ini, kita klik create. Kalau untuk menambahkan file baru di bagian add, tapi langsung melalui Google. Jadi kan kalau di Google itu ada Google Doc, Slide, Sheet, Drawing, dan juga Form. Kalau kita menambahkan misalnya tambahan instruksi, mungkin bisa kita create di sini. Tapi untuk sekarang cukup ini saja. Kemudian ini tugasnya, di title-nya nilainya nanti maksimal 100, kemudian ini tanggal pengumpulannya, kemudian kita buat topik di sini. Kemudian kita klik assign di bagian untuk menjadikan tugas ini di kelasnya atau memposting tugas ini di kelasnya. Nah, di bagian sini ini adalah topiknya, di prinsip dasar sudah ada tugas 1 seperti itu. Nah, kita akan melihat apakah tugasnya sudah berhasil di halaman depan atau di halaman streamnya. Nah, di bagian sini sudah ada tugas 1 yang saya buat. Gitu. Jadi ada post a new tugas 1 seperti itu. Dan di sini bisa kita edit atau kita copy linknya. Dan otomatis karena due date-nya itu hari Kamis, dia akan muncul di upcoming di bagian sini. Oke, itu untuk cara membuat tugas ya, Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu untuk membuat assignment?